Jumpa lagi di kanal YouTube The One Minute of Studies. Kita lanjutkan pembahasan hukum acara perdata. Di episode sebelumnya kita telah membahas tentang pembuktian. Nah, sekarang kita fokuskan ke beberapa aspek khusus dalam persidangan perkara perdata. Untuk episode kali ini kita coba kupas sedikit tentang intervensi. Ini adalah salah satu instrumen yang disiapkan dalam hukum acara perdata sebagai media bagi pihak ketiga yang merasa memiliki hak atau memiliki keterkaitan langsung dengan materi pokok perkara yang sedang disengketakan para pihak. Nah, intervensi ini secara eksplisit diatur dalam pasal 279 Reglement Fair Ordering atau RV yang pada pokoknya menyatakan bahwa jika pihak ketiga memiliki kepentingan atau merasa memiliki hak secara langsung terhadap pokok sengketa yang diperkarakan para pihak, maka ia dapat menuntut untuk masuk ke dalam perkara tersebut. Nah, secara doktrin ada 3 jenis intervensi. Yang pertama adalah fogging, yang kedua Tussenkoms, dan yang ketiga freejuaring. Nah, ini bahasa yang bukan bahasa kita, jadi kadang-kadang sering terbalik ya antara fogging dan freejuaring. Nah, kita coba berikan trik sedikit untuk mengingatnya. Fogging ini pihak masuk atas inisiatif sendiri. Tussenkoms juga inisiatif sendiri. Sementara freejuaring dia ditarik oleh salah satu pihak. Nah, fogging Tussenkoms itu inisiatif sendiri dari pihak ketiga untuk masuk ke perkara. Sementara freejuaring dia ditarik oleh salah satu pihak. Apa bedanya fogging dengan Tussenkoms? Fogging ini pihak ketiga masuk atas inisiatif sendiri ke dalam perkara. Jadi dia mengajukan permohonan untuk masuk ke dalam perkara tersebut untuk membela salah satu pihak, baik itu penggugat ataupun tergugat. Sementara Tussenkoms ini dia masuk atas inisiatif sendiri untuk membela kepentingannya. Jadi tidak membela penggugat atau membela tergugat. Dia masuk untuk membela kepentingannya sendiri. Ini arti dari kata Tussenkoms. Tussen itu dalam pengertian harfiah adalah mengantarai, menyela. Jadi berada di tengah di antara dua objek yang saling berlawanan. Sementara freejuaring ini ditarik oleh salah satu pihak untuk membela pihak yang menarik tersebut. Misalnya dalam gugatan sengketa hak milik atas tanah, tergugat ditarik, tergugat menarik pihak ketiga untuk masuk ke dalam perkara untuk membela kepentingan dia. Nah, jadi fogging ini pihak masuk atas inisiatif sendiri untuk membela kepentingan dari salah satu pihak, apakah penggugat atau tergugat. Tussenkoms, pihak ketiga masuk atas inisiatif sendiri untuk membela kepentingannya, bukan untuk membela kepentingan penggugat atau tergugat. Sementara freejuaring, pihak ketiga ditarik oleh tergugat ya, untuk masuk membela kepentingannya. Jadi perbedaan mendasar ya supaya mudah diingat, fogging Tussenkoms itu pihak ketiga masuk atas inisiatif sendiri, sementara freejuaring dia masuk karena ditarik oleh pihak tergugat. Coba kita berikan contoh ya. Inisiatif sendiri. Kita umpamakan sengketa kepemilikan atas tanah. Sengketa tanah. Anggap si A sebagai penggugat, kemudian B sebagai tergugat. A mengklaim bahwa penguasaan tanah oleh tergugat itu melawan hukum karena tidak didasarkan pada alas hak yang sah. Sementara dasar penggugat adalah dia memiliki sertifikat hak milik. Kemudian si B membantah dalil yang dikemukakan A. Ia menyatakan bahwa dia menguasai tanah tersebut itu sesuai dengan hukum karena dia memiliki sertifikat hak milik atas tanah yang dimaksud.
Kita anggap misalnya ini sebidang tanah. Kita beri kode X ya. Si B mendalilkan bahwa dia memperoleh sertifikat hak milik atas tanah berdasarkan akta jual beli dengan C. C ini mengaku sebagai pemilik tanah X yang kemudian melakukan transaksi penjualan ke B. C juga menjual atas dasar sertifikat hak milik. Nah, konsekuensi dari gugatan ini, jika yang dimenangkan adalah A, maka kepemilikan B terhadap sertifikat hak milik tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Bisa berakibat pula terhadap si C yang dianggap melakukan perbuatan melawan hukum karena menjual tanah kepada B yang menurut hukum sebenarnya milik si A. Karena itu si C berinisiatif masuk ke perkara tersebut untuk membela si B. Dia merasa bahwa dia dengan si B punya kepentingan yang sama, bahwa peralihan hak atas tanah ya yang dilakukan antara si C dan si B itu dilakukan menurut ketentuan hukum yang ada. Masuklah si C dan si B untuk melawan si A tadi. Ini adalah bentuk contoh dari fogging. Kemudian to send comes. Sama kita ilustrasikan seperti kasus yang tadi, cuman bedanya si C masuk ke perkara ini untuk melawan si B dan si A. Jadi dia masuk untuk memperjuangkan kepentingannya sendiri. Si C berpendapat bahwa tanah yang disengketakan antara si A dan si B sebenarnya punya dia. Si C mendalilkan dia membeli tanah tersebut dari proses lelang umum. Proses lelang. Risalah lelangnya lengkap, kemudian keterangan pembeliannya lengkap, dan diikuti dengan penerbitan sertifikat hak milik. Terbitnya sertifikat hak milik oleh C, menurut si C tadi, menjadi dasar bagi dia sebagai untuk menyatakan bahwa tanah yang disengketakan antara si A dan si B sebenarnya milik C, bukan milik A dan B. Nah, untuk free juaring, sama dengan ilustrasi kasus tadi, si A dan si B ya bersengketa atas kepemilikan tanah X, si B menarik C untuk mendukung dia dalam melawan klaim dari si A. Nah, itu contoh dari intervensi. Kemudian, rekan-rekan sekalian, bagaimana hukum acara atau teknis dari intervensi tersebut? Pihak ketiga yang akan masuk, baik dia masuk karena inisiatif sendiri atau karena dia ditarik oleh salah satu pihak, dalam hal ini tergugat, wajib mengajukan permohonan sebagai intervenien. Jadi, mohon maaf, dalam hukum acara, pihak ketiga yang masuk itu disebut dengan intervenien. Jadi, surat permohonan. Harus diajukan surat permohonan ya sebagai intervenien ke Majelis Hakim Pemeriksa Perkara. Dari surat permohonan ini, Majelis Hakim meneliti permohonan tersebut apakah beralasan secara hukum atau tidak. Nah, bagaimana menelitinya? Majelis Hakim akan mendengarkan keterangan dari intervenien serta penggugat dan tergugat. Adakah keterkaitan hak antara intervenien dengan objek perkara, atau apa keterkaitan hubungan hukum antara intervenien dengan penggugat dan atau tergugat? Dari pemeriksaan tersebut, ya, ingat ya, pemeriksaannya dilakukan dalam sidang insidentil seperti yang saya jelaskan di episode sebelumnya terkait dengan sidang insidentil. Silakan dibuka kembali. Dari pemeriksaan tersebut, Majelis Hakim akan memutuskan apakah permohonan intervensi dikabulkan atau ditolak. Bagaimana permohonan intervensi itu dikabulkan? Jika Majelis Hakim menganggap bahwa ada kepentingan pihak ketiga terhadap pokok perkara, baik dia dalam baik intervensi itu dalam bentuk to send comes
Fuging atau Frijuaring. Ditolak jika majelis hakim berpendapat bahwa klaim adanya kepentingan pihak ketiga terhadap objek perkara tersebut itu tidak berdasar atau tidak didasarkan pada dalil-dalil yang kuat serta pembuktian yang jelas. Makanya dalam pemeriksaan permohonan intervensi ini dimungkinkan adanya alat bukti permulaan. Jadi alat bukti awal ya untuk menunjukkan atau untuk meneliti kebenaran klaim dari intervenian bahwa ia memiliki kepentingan hukum terhadap objek perkara yang sedang diadili. Inilah rekan-rekan sekalian yang dapat kami sampaikan khusus untuk episode intervensi ini. Intinya bahwa intervensi merupakan instrumen yang disediakan dalam hukum acara perdata untuk memberi ruang bagi pihak ketiga yang merasa haknya terganggu dengan adanya gugatan atau perkara yang sedang disengketakan oleh para pihak, yaitu penggugat dan tergugat. Dia merasa bahwa dia perlu melindungi hak-haknya sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Itu tadi pembahasan terkait intervensi. Semoga bermanfaat. Kita berjumpa lagi di episode berikutnya. Salam The 1 Minute of Law Studies.